Sobi Show. Rexvin presents. Hai Sobat Rexvin, seminggu kerja pastinya lelah dong ya. Lelah pikiran, lelah hati, lelah badan, lelah batin, semuanya lelah. Pasti Sobat Rexvin mencari cara bagaimana supaya membangkitkan semangat lagi. Siapa tahu nih, kamu butuh mood booster untuk menaikkan mood kamu sebelum bertemu hari Senin. Nah, kami Sobi Show ada rekomendasi film nih. Nah, bagi kamu yang fresh graduate, kita punya beberapa film yang bisa kita rekomendasikan untuk kamu tonton. Nah, supaya kamu tahu nih, gimana sih dunia kerja itu sebenarnya? Penasaran kan apa saja filmnya? Yuk kita lihat. Yang pertama, film The Intern. Film ini rilis di tahun 2015, diperankan oleh Anne Hathaway dan Robert De Niro. Film ini berkisahkan tentang seorang pensiunan yang sudah berusia 70 tahun bernama Ben Whittaker. Questions for all of our interns, so I want you to this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? Sepeninggal sang istri, untuk menghalau rasa sepinya, Ben mencoba untuk keluar dari rumah setiap pagi dan pulang ketika sore hari, layaknya seorang pekerja. Bahkan, dirinya bepergian keliling dunia. Suatu hari, Ben membaca sebuah brosur yang berisi tentang lowongan pekerjaan khusus lansia sebagai senior intern di sebuah perusahaan online fashion milik Jules Austin. Seorang ibu satu anak yang cerdas dan tangguh. Tak disangka, Ben diterima di perusahaan itu sebagai asisten Jules Austin. Meski usianya yang cukup tua, Ben termasuk salah satu karyawan yang paling gigih dan cekatan. Ben akhirnya mencoba mengakrabkan diri kepada sesama rekan magang dan juga para pekerja yang memiliki usia jauh lebih muda daripadanya. I was gonna say interns and learn boys because this is what cool is. Yang kedua adalah film Steve Jobs. Film ini dirilis tahun 2015. Siapa sih yang gak kenal Steve Jobs? Orang yang sangat berpengaruh di dunia pada era tahun 2000-an hingga saat ini. Walaupun ia sudah tidak ada, efek yang ia berikan dalam dunia teknologi sangat merubah kehidupan kita saat ini, Put a hammer to a nail. I built the circuit board. yaitu brand Apple. Dalam film yang satu ini menceritakan tentang kehidupannya yang memperlihatkan beberapa masalah saat-saat sebelum produknya dirilis. Film ini dibintangi oleh Michael Fassbender dan Kate Winslet. Film yang ketiga berjudul The Devil Wears Prada. Film ini dirilis tahun 2006 dan lagi-lagi diperankan oleh Anne Hathaway. Nah, di sini Anne Hathaway berperan sebagai lulusan jurnalistik yang bernama Andrea atau biasa disapa Andy. Andy mencoba melamar pekerjaan ke sebuah majalah fashion, Runway, yang merupakan sebuah majalah fashion ternama di New York. Di sana, Andy bekerja di bagian junior assistant, seorang pimpinan redaksi di majalah tersebut bernama Miranda Priestly. Karena sikap idealis dan perfeksionis Miranda, Andy harus mengubah total penampilannya yang sederhana menjadi berkelas. Di samping itu, selain mendapat tekanan pekerjaan, dirinya juga harus berurusan dengan kehidupan pribadi Miranda. Dari mulai menjemput anak Miranda di sekolah, sampai mencarikan buku Harry Potter terbitan terbaru untuk anaknya. Pada awalnya, Andy menyerah. Namun, ia bertekad terus maju sampai titik darah penghabisan. Yang keempat, film berjudul The Internship. Film ini dirilis tahun 2013. Diperankan oleh Owen Wilson dan Vince Vaughn. Film ini menceritakan tentang dua salesman yang tidak memiliki pekerjaan. Now, I recognize that Google is not a conventional workplace. Having said that, Nah, mereka menantang diri mereka untuk bekerja di perusahaan besar yang bernama Google. Nah, siapa sih yang nggak tahu Google? Nick, I got it. Google. You got us a job at Google.
Film yang dibintangi oleh Owen Wilson dan Vince Vaughn menceritakan kedua karakter mereka sebagai salesman yang tidak memiliki pekerjaan. Internship. We're looking at some sort of mental Hunger Games against a bunch of genius kids for just like... Lalu menantang diri mereka dengan mengikuti program magang di Google dan bersaing bersama peserta-peserta magang jenius lainnya. Your interns? Yeah. Shut up. Deal with it. You're so old though. I thought you were important. Sometimes the long shots pay off the biggest. Yang kelima adalah film Second Act, diperankan oleh aktris cantik bernama Jennifer Lopez. Nah, film ini menceritakan tentang wanita parubaya bernama Maya. I just wish we lived in a world where street smarts equal book smarts. Dirinya bekerja sebagai pelayan toko di sebuah department store dalam kurun waktu yang lama. Sebenarnya Maya memiliki kualifikasi yang jauh lebih baik dari manajer barunya. Namun Maya dinilai tidak sebanding untuk menjadi manajer karena pendidikan Maya rendah. Hal itu karena ketika di usia 17 tahun, Maya hamil dan dirinya terpaksa keluar dari sekolah. Di usia belia, Maya harus mengurus putrinya sambil bekerja. Namun karena Maya khawatir dengan masa depan putrinya, dirinya pun menyerahkan putrinya kepada seorang konglomerat yang tidak memiliki anak. Watch me. Di tengah kemelut hidupnya, Maya menerima telepon dari sebuah perusahaan besar berskala internasional kalau dirinya diterima bekerja di perusahaan tersebut. Look like Mrs. Doubtfire. Wow. Di tengah kemelut hidupnya, Maya menerima telepon dari sebuah perusahaan besar berskala internasional kalau dirinya diterima bekerja di perusahaan tersebut. Tanpa sepengetahuan Maya, anak baptisnya memasukkan lamaran pekerjaan dengan memanipulasi identitas Maya, termasuk latar belakang pendidikannya. We save whales. Pada awalnya Maya menolak untuk datang ke perusahaan tersebut. Namun dirinya ingin membuktikan bahwa profesionalitas kerja tak melulu harus dilihat dari latar belakang pendidikannya. Yang keenam berjudul Morning Glory. Film ini dirilis pada tahun 2010. Diperankan oleh Rachel McAdams dan juga Harrison Ford. Tak ingin berlama-lama menganggur, Becky mencoba melamar pekerjaan ke sebuah stasiun TV. Dirinya diharuskan untuk meningkatkan rating acara reality show yang hampir akan dihapus karena ratingnya yang anjlok. Karena tidak mau kehilangan pekerjaan lagi, Becky bekerja ekstra keras dengan merombak sistem kerja yang menurutnya tidak efisien. Hingga Becky mencoba menggait seorang pembawa acara terkenal untuk memandu acara reality show miliknya. Meskipun itu sulit, namun karena sifat pantang menyerah dan kerja kerasnya, usaha Becky akhirnya mendapatkan hasil. I'm not saying the word fluffy. Yang ketujuh, film Up in the Air. Film ini dirilis pada tahun 2009. Film ini diperankan oleh George Clooney yang berperan sebagai Ryan. Dia bekerja sebagai orang yang memecat pegawai dari berbagai perusahaan. Cukup unik, bukan? Film ini menceritakan tentang betapa pentingnya memecat orang secara langsung, bukan melalui email atau pesan singkat. Bagi kamu yang bekerja di bidang personalia, kamu mungkin ingin menontonnya agar bisa menginspirasi dan meningkatkan etos kerja sebagai HR. Ryan Bingham merupakan pria yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan dalam diri manusia. Ia percaya seseorang akan jauh dari masalah jika mampu membebaskan diri keterikatan pada orang lain, hubungan percintaan, serta harta benda. Prinsip ini pun berjalan selaras dengan pekerjaan Ryan yang mengharuskan dirinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai konsultan di firma Human Research, ia ditugaskan membawa berita soal pemutusan hubungan kerja ke sebuah perusahaan. Karena harus berhadapan dengan emosi para karyawan setiap harinya, ia pun makin terbiasa bersikap dingin pada orang-orang di sekitarnya. Carry each other to live symbiotically over a lifetime, star-crossed lovers, monogamous swans. We are not swans. We're sharks. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi film yang bisa menemani waktu luang kamu. Untuk yang sedang cari kerja atau yang sudah bekerja, semoga bisa terinspirasi dan termotivasi melalui film-film ini ya. Saksikan Showbiz Show setiap Jumat hanya di Rexfin Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Follow akun official Rexfin di bawah ini. Thank you.